Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata pelajaran seni budaya. Komik single frame. Komik single frame adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang membentuk alur sebuah cerita. Komik ini biasanya sering kita lihat dalam surat kabar dan termasuk ke dalam jenis kartun editorial komik. Komik ini berisi opini yang bersifat tematik. Komik ini dapat menampilkan 1-2 baris dialog atau bahkan tanpa dialog. Ciri-ciri komik single frame biasanya hanya untuk komedi, tidak memerlukan banyak peraturan, berisi opini yang bersifat tematik, dan menampilkan 1 atau 2 baris dialog bahkan tanpa dialog. Muhammad Misrat. Muhammad Misrat adalah seorang kartunis bersama dengan Benny Rahmadi, alumni desain grafis Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta ini membuat strip komik Benny dan Mais yang berisi kritik-kritik sosial. Kartunis yang akrab disapa Mais dikenal juga sebagai dosen dengan mengajar di KJ. Berikut ini adalah contoh karya-karya Muhammad Misrat. Geradus Mayela. Geradus Mayela atau lebih dikenal dengan nama GM sudah lahir pada 20 September 1945 dan meninggal pada 30 Juni 2018, adalah seniman dan kartunis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas di dunia seni rupa saat karya-karyanya menghiasi harian umum Kompas setiap hari Minggu. Meski gambar kartunya berisi kritik, tetapi tetap membuat penikmatnya tersenyum. Kemampuannya di bidang karikutum membawa ia berulang kali menerima penghargaan. Berikut ini adalah contoh karya Geradus Mayela Sudarta. Reza Mustar Azhar. Komik Azhar adalah sekumpulan komik strip yang dibuat oleh Azhar berisi sindiran-sindiran tentang kehidupan sosial yang coba dibagikan Azhar melalui akun Instagram. Nah, hasilnya dengan cara yang beda dalam menyikapi hal tersebut. Ternyata komik Azhar banyak disukai sama pengguna Instagram di Indonesia. Berikut ini adalah contoh karya-karya Azhar. Komik strip. Komik strip merupakan suatu rangkaian cerita dengan gambar yang membentuk urutan pada frame atau panel yang terdiri dari 1 atau 2 baris yang masing-masing memiliki 2-5 frame atau panel. Ciri-ciri komik strip: menyampaikan pesan, bersifat menegangkan, menggunakan bahasa percakapan, menggunakan gambar watak cerita, lebih fokus kepada satu isu, terdiri 2-6 panel atau frame. Naufal Faridur Razak. Naufal Faridur Razak adalah sosok di balik serial animasi yang beberapa waktu lalu sempat bekerja sama dengan Facebook untuk memberikan edukasi aman menggunakan media sosial itu. Menurut Naufal, animasi si Novel lahir dari kegemarannya menggambar komik ketika duduk di bangku kuliah 5 tahun silam. Dia menciptakan beberapa karakter sesuai dengan imajinasinya, menggunakan aplikasi di ponselnya atau perangkat lunak di komputernya. Kemampuannya tersebut dipelajari secara otodidak. Berikut ini adalah contoh karya-karya Naufal Faridur Razak. Dimas Bagus. Salah satunya adalah akun @sampahisasi yang diciptakan oleh komikus asal Surabaya. Dimas Bagus, penanaman komik sampahisasi yang unik menjadi salah satu keunikan tersendiri. Menurut Dimas, dia menganggap konten komik strip yang dibuat selama ini adalah hal yang sia-sia. Ia mengibaratkan karyanya sebagai sampah. Komik strip sampahisasi membuat konten karya komik yang humor dan terinspirasi dari kejadian sehari-hari yang ada di sekitar dan komik. Berikut adalah contoh karya-karya Dimas Bagus. Nurfadli Mursyid. Komik Tahilalats merupakan buatan blogger kreatif Nurfadli Mursyid yang selalu membagikan karya-karya isinya lewat blog pribadinya, tahilalats.com. Pada dasarnya ia memang hobi mengomikan segala bentuk keseharian kehidupannya sebagai mahasiswa. Walaupun lulusan teknik sipil, Nurfadli lebih tertarik dengan ilustrasi dan desain, sehingga kini ia aktif bekerja di bidang profesi desain grafis. Gaya ngomik Nurfadli Mursyid banyak terpengaruh oleh pegelonton Ward yang terkenal dengan adventure-nya. Berikut ini adalah contoh-contoh karya-karya Nurfadli Mursyid. Komik Backlight. Komik jenis ini sering kita lihat dalam buku-buku komik populer. Biasanya cerita yang dibuat agak sedikit lebih panjang dan bisa dijadikan dalam satu bentuk buku komik. Ciri-ciri komik backlight. Cerita yang digunakan sedikit panjang. Biasanya para seniman terus mencari ide untuk memproduksi hingga pembaca bosan, dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan atau penerbit besar. Seniman komik backlight
Asmaran Sukawatko Pingho lahir di Sragen 17 Agustus 1926, dua keluarga Tionghoa yang berdarah Jawa. Meskipun sekolahnya hanya sampai 1 HS, tetapi kontribusi beliau bagi cersil cerita silat Indonesia sangat luas. Karir penulisnya dimulai pada tahun 1951 saat ia berusia 25 tahun dan pada tanggal 22 Juli 1994. Di usianya yang ke-68 KPH meninggal dunia karena serangan jantung hingga akhir hayat KPH. Telah menulis lebih dari 120 judul buku dalam ribuan jilid buku dan sehingga kini karya-karyanya masih terus dibaca dan dicetak ulang. Karya-karya Ko Pingho menceritakan sejarah Candi Borobudur dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah yang dikuasai oleh kerajaan Mataram dan Sailendra sehingga terjadi peperangan yang sangat kejam. Bastian Tito lahir pada tanggal 23 Agustus 1945 dan meninggal pada 2 Januari 2006. Pada umur 60 tahun, Bastian Tito adalah seorang penemu dan penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya. Karyanya yang paling terkenal yaitu cerita silat Wiro Sableng yang ditulis hingga 185 jilid. Ayah dari Vino G. Bastian ini mulai menulis sejak kelas 3 SD dan mulai menerbitkan karya-karya pada 1964. Wiro Sableng adalah tokoh fiksi serial novel yang ditulis oleh Bastian Tito yang dirilis pada tahun 1967 dan diangkat ke layar lebar pada tanggal 20 Agustus 2018. Komik ini bercerita tentang Wiro terlahir dengan nama Wira Saksana yang sejak bayi telah digambleng oleh gurunya yang terkenal di dunia persilatan dengan nama Sinto Gendeng. Wiro adalah seorang pendekar dengan senjata kapak maut naga Geni 212 dan memiliki Raja 212 di dadanya. Dia menggunakan kelihayannya bersilat untuk menolong orang lemah dan menegakkan keadaan. S.H. Mintacret atau Singgi Hadi Mintacret yang akrab dipanggil Pak Singgi lahir pada tanggal 26 Januari 1933 dan meninggal pada tanggal 18 Januari 1999. Beliau adalah seorang pionir cerita silat dari Yogyakarta. Ketahanan beliau dalam menulis tergolong luar biasa. Beliau mampu menulis 2 kisah sekaligus pada rentang waktu bersamaan. Karyanya bernuansakan sejarah dan dunia persilatan di tanah Jawa. Api di Bukit Manoreh. Api di Bukit Manoreh adalah sebuah seri buku karangan S.H. Mintacret. Seri buku ini tidak selesai sampai ia meninggal. Dalam seri ini terdapat 396 buku. Settingnya diawal dengan percaya kerajaan Demak dan pertarungan antara di Jepang dengan Pajang. Sisa-sisa Laskar Arya penangsang dengan tokoh Topati, murid Kian Mentahun Mahapati di Jepang memimpin perlawanan secara gerilya. Sebagaimana diketahui pada episode ini, Jaka Tingkir menggantikan Sultan Trenggana dan membawa pusat pemerintahan ke Pajang. Sekian dari kami